Halo Sobat YouTube, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mereview ponco dari DS Adventure. Sebelumnya saya menggunakan ponco dari merek Bogabo, dan ponco itu mulai menunjukkan tanda kerusakan setelah bertahun-tahun saya pakai, sudah ada yang berlubang. Jadi saya coba membeli ponco lagi, tapi kali ini dari brand DS Adventure. Saya memilih warna yang sama, yaitu warna coklat, dan kira-kira seperti ini jika kita menggunakan ponco ini sebagai ponco. Ponco ini memiliki lebar sekitar 150 cm dan panjangnya sekitar 230 cm. Jadi dari bahu ke bahu itu yang diklaim sekitar 150 cm, dan dari kepala ke kaki itu yang diklaim 230. Yang dari kepala ke kaki itu sudah muka ke belakang ya kawan-kawan ya. Dan kira-kira seperti ini kalau saya berjalan menggunakan ponco dari DS Adventure ini. Bahannya ini diklaim menggunakan polyester 210T. Ini mirip-mirip sama taslan dari Bogabo juga ya. Bahkan identik ya dengan ponco dari Bogabo. Perbedaannya dengan Bogabo itu hanya terlihat di cara untuk mengeratkan bagian leher itu, yang kalau ingin dieratkan bagian topinya ke kepala. Nah, itu hanya di situ perbedaannya. Oke, mari kita buat shelter dari ponco ini. Seperti biasa, kita akan membuat shelter yang gampang untuk dibentuk, atau yang sering saya gunakan, atau konfigurasi yang sering saya gunakan. Nah, mekanisme untuk mengeratkan itu menggunakan satu stopper kayak gini. Jadi kalau ditarik satu kali langsung erat. Beda sama Bogabo yang punya dua stopper di kanan kiri. Dalamannya juga sama, ini berwarna biru di bagian leher dan berwarna putih di bagian bawahnya. Lalu sama-sama tidak ada seam seal. Oke, dan shelter kita telah selesai. Saya dengan tinggi badan sekitar 169 cm. Kalau tidur lurus pun masih muat di dalam shelter yang saya buat dari ponco ini. Paling bagian topinya ini tinggal kita tarik ke belakang agar lebih luas lagi atau lebih lega lagi. Satu hal yang saya sayangkan dari ponco ini, kenapa sih bagian loopnya itu warna biru? Kalian bisa lihat tempat saya menaruh pasak itu dia warna biru. Harusnya warna hitam atau apa biar matching sama warna coklat. Oke, kita coba tarik bagian kepala dari ponconya ini agar lebih lega lagi. Oke, kira-kira seperti ini penampakannya setelah kita tarik bagian hoodnya atau tudungnya itu agar lebih lega. Dan kalau saya masuk untuk tiduran, jadi lebih lega lagi. Jadi kepala saya langsung tidak menyentuh langsung ke kain dari ponco ketika masuk ke dalam. Mari kita tes ketahanan air dari ponco ini. Jadi setelah kita coba siram, ternyata memang efeknya itu seperti daun talas pada kainnya. Tapi ini belum bisa membuktikan bahwa kainnya ini benar-benar waterproof. Kalau kita coba untuk guyur di titik yang sama beberapa kali, barulah akan ketahuan apakah benar-benar waterproof. Apalagi di titik yang rawan seperti ini yang tanpa seal seam. Mari kita lihat bagaimana kalau kita guyur di bagian sini secara terus-menerus.
Bagian-bagian tertentu yang saya guyur terus-menerus itu mulai menunjukkan tanda-tanda penetrasi ke kainnya. Itu ditandai kainnya mulai ada bercak basah kayak gitu. Dan tentu saja kalau kalian lihat pada bagian hoodnya yang tanpa sim seal, maka itu memang benar-benar bocor ya kawan-kawan ya. Benar-benar tembus, itu basah di bagian tanah di bagian bawah dari hoodnya itu, yang artinya air berhasil masuk melalui celah-celah jahitan. Dan ketika saya pegang bagian ini itu terasa sangat basah kawan-kawan. Jadinya ini sama saja sih dengan ponco saya yang Bogabo. Makanya dulu ponco saya yang Bogabo itu saya reinforce ulang atau saya kuatkan ulang untuk waterproofnya, saya lapisi ulang. Kalau kita pegang ini sudah ada tanda-tanda basah yang di bagian bercak-bercak air itu. Semakin saya guyur, semakin muncul bercak-bercak seperti ini. Jadi ini kalau hujan panjang, kalau hujan lebat dan panjang itu pastinya tembus kawan-kawan. Sama dengan analogi dari tenda single layer, itu kan kalau hujan deras itu akhirnya lama-lama tembus juga meskipun bahannya sebenarnya waterproof. Jadinya ini kalau untuk hujan ringan masih boleh, tapi kalau untuk hujan keras atau hujan yang berat, nah ini pasti akan tembus kawan-kawan. Jadinya ponco-ponco seperti ini selain perlu untuk dilakukan sim seal ulang, kita juga butuh untuk memperkuat kembali bagian anti airnya dengan silikon. Di treatment ulang pakai kayak tawas. Bukan tawas, apa ya itu, ada merek ini nih, semprotan untuk anti air. Talas kayak gitu, semacam itu perlu untuk meningkatkan kemampuan anti air dari ponco seperti ini. Tapi overall untuk harga sekitar 70 ribuan saya tidak banyak protes lagi, karena memang harga segitu ya paling yang kita dapat itu yang seperti ini. Jadi kalau digunakan sebagai shelter dan intensitas hujan panjang itu dipastikan ponco ini akan tembus. Jadi ya ada harga ada rupa. Hal ini juga terjadi dengan ponco saya yang Bogabo. Waktu itu saya review memang hanya di awal-awal dan itu tidak ada intensitas hujan lebat, dan setelah berapa kali sering pemakaian ketika mendapatkan hujan yang benar-benar lebat itu, akhirnya saya lihat ternyata di bagian titik-titik itu terjadi rembes, dan itu sama dengan ponco dari DS Adventure ini. Jadinya karena hal itu makanya saya memperkuat ulang ponco tersebut dengan cara melapisi menggunakan silikon, dan untuk bagian sim seal-nya itu saya pasang sim seal ulang di jahitannya. Jadi apakah ponco ini worth it untuk dibeli? Agak susah ya untuk saya sarankan, karena dengan kondisi yang bisa rembes seperti ini bisa saja berbahaya untuk kalian. Dan kalau untuk saya sendiri memang niat saya akan memperkuat ulang ponco ini. Ponco ini juga punya perekat yang lumayan baik ya. Perekatnya ini lebih panjang daripada perekat yang ada pada ponco saya di Bogabo. Oke, sampai di sini review saya. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe jika kalian suka.